Salam, semoga cinta kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita semua pada hari ini. Renungan kita hari ini didasarkan dari kitab Bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Ayat ke-23 seperti ini bunyinya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bilea memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Umat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa sayang kita kepada binatang peliharaan kita maupun binatang yang berkeliaran di alam sana. Sebagian kita penyayang binatang, tapi mungkin sebagian tidak. Hari ini kita berbicara tentang binatang, yakni keledai, yang dipergunakan Tuhan untuk menyelamatkan Bileam dari pedang yang terhunus di tangan malaikat Tuhan. Ketika Bileam mau pergi menjumpai Balak Raja Amori, di perjalanan malaikat Tuhan telah menghadangnya. Bileam tidak melihat, namun keledainya melihat. Keledainya mencoba menghindar agar dia dan juga tuannya terhindar dari mara bahaya itu. 3 kali dia lakukan. 3 kali juga dia dipukul oleh Bileam. Bileam tidak mengetahui apa-apa, tetapi keledai ini mengetahui bahaya yang ada di depannya. Umat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran Bileam ini juga adalah gambaran dari kehidupan kebanyakan umat Tuhan. Banyak umat Tuhan yang tidak sedang melihat di depannya ada rintangan, di depannya penuh dengan mara bahaya. Karena ketidaktahuannya, maka dia melangkah saja menghadapi mara bahaya itu. Namun, seringkali bersamaan dengan itu, ada sahabat, ada orang lain, atau ada hal-hal yang lain yang terjadi, termasuk andil binatang, bisa menjauhkan orang itu dari mara bahaya. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita semua, bahwa keselamatan yang kita terima hari ini kadang adalah keselamatan karena ketidaktahuan kita. Ada yang menyelamatkan kita, ada orang yang menolong kita, bahkan ada Kristus yang memberi kita keselamatan yang seharusnya kita sendiri telah ada dalam mara bahaya jika tidak ditolong oleh Kristus, jika tidak ditolong oleh binatang, jika tidak ditolong oleh orang lain. Bayangkan tidur kita yang nyenyak malam hari, terganggu oleh gonggongan anjing yang kita pelihara, lalu kita marah dengan anjing, padahal anjing itu melihat mara bahaya. Entah itu ular yang akan masuk ke rumah, atau ada penjahat yang sedang ada dalam lingkungan kita yang mungkin membahayakan hidup kita. Namun gonggongannya telah menyelamatkan kita, walaupun kita akan marah dengan anjing peliharaan kita. Ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
ketidaktahuan tidaklah harus membuat kita marah dengan mereka yang tahu, dengan binatang yang tahu, dengan mereka yang menyelamatkan kita, tetapi tidak berkata apa-apa kepada kita. Tetaplah kita menjadi umat yang selalu menghormati orang lain, menghormati ciptaan Tuhan yang lain seperti binatang, bahkan menghargai cinta kasih Kristus yang mengorbankan dirinya agar kita selamat. Semoga hikmat Tuhan memelihara kita dalam perjalanan hidup kita agar selalu selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan kasih-Mu, keselamatan yang Engkau berikan melalui orang-orang yang mungkin tidak kami lihat, melalui makhluk Tuhan yang lain seperti binatang yang tidak kami sadari. Karena itu ya Tuhan, ajarkanlah kami menghargai semuanya, menghargai orang lain, menghargai ciptaan Tuhan yang lain, karena mereka pun bagian yang mungkin telah menyelamatkan kami. Pelihara perjalanan hidup kami hari ini, tuntun lindungi kami, beri kami kekuatan, kesehatan, rejeki dan berkat-Mu dalam seluruh usaha dan aktivitas pekerjaan kami. Beri saudara kami yang sakit kesehatan dan kepulihan. Biarlah Engkau mencukupkan kami dalam segala kekurangan kami, menjaga kami agar senantiasa melangkah di jalan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam.